Siang semuanya. Jadi teman-teman di sini ya. Jadi di video kali ini kita bakal lebih ngebahas soal psikologis lagi. Cuman ini lebih ke makna hidup ya kita ngomong ya. Karena memang kalau di channel gua kita nggak 100% fokus ke saham ya. Karena again investasi itu bagian dari hidup. Tapi memang channel gua tuh lebih ke life sih, lebih tepatnya sih. Ya bagaimana kita ada pengembangan diri ya, terus kita ke depannya seperti apa ya. Mungkin ini modul yang nggak banyak orang bawain juga. Dan ya buku ada sih, di buku ada. Ini gue saranin buku kalian beli ya. Cuman ini apa yang gue pelajari dan gue langsung lihat di lapangan ya. Apalagi gue dulu tinggal di Jepang udah sekitar 3 tahun setengah, itu tahun 2015 sampai 2018 ya. Oke, jadi gue dulu tinggal di sana, gue sekolah di sana dulu. Jadi kita bakal ngebahas apa itu ikigai ya. Jadi gini guys ya, ikigai itu bukan motivasi tapi sistem hidup ya. Kita logika aja guys. Ini hidup lo, masalah-masalah lu, urusan-urusan lu, duit-duit lu, semua tentang lu semua. Ya kalau memang lu itu nggak bisa ditolong ya udah gitu loh. Kalau memang lu bermasalah ya udah itu urusan lu semua gitu loh. Ya kan? Terkadang kita tuh kayak melihat bahwasannya ini orang, even teman sendiri ya, aduh kayaknya depresi banget dan sebagainya, ya itu udah urusan dia. Kenapa lu harus ikut stres gitu loh? Karena gini ya, namanya aura manusia itu bisa efek satu sama lain sih. Kalau misal aura kita negatif, itu bakal mengusir orang-orang yang berpikiran positif atau aura positif, tapi mengundang aura negatif juga. Jadi namanya law of attraction. Apakah ikigai itu bagian dari kategori law of attraction? Ya, ikigai itu boleh dibilang salah satu dari law of attraction juga, tapi itu macam suami istri lah kita ngomong. Suaminya itu mungkin law of attraction, istrinya itu ikigai gitu loh ya. Jadi hal kedua yang paling lucu itu adalah ya lu mau jadi orang kaya tapi harus motivasi. Agak lucu dan konyol sih menurut gue sih. Makanya kenapa ada namanya bisnis motivasi dan sebagainya gitu loh. Itu apakah normal? Normal aja sih, karena memang nggak semua orang bisa memotivasi diri sendiri. Jadi kenapa kalau teman-teman bertanya, ah ini orang joluda lah atau apalah, sometimes you need to look at the two sides ya. Lu mesti lihat dari dua sisi. Kalau semua manusia di muka bumi ini bisa motivasi diri sendiri, ya udah nggak ada lagi namanya bisnis motivasi juga gitu loh, atau mungkin seminar motivasi, nggak ada. Itu banyak hal positifnya loh guys ya. Despite apapun itu yang orang ngomong, gue sih nggak peduli. Kalau gue selalu lihat dari dua sisi. Oke, lebih ke bijaksana lah kita ngomong lah ya. Jadi beda banget, ini bukan motivasi, ini lebih, kalau misalnya ini kan lebih ke sistem hidup, berarti lebih ke coaching sih. Jadi beda ya, motivasi sama coach ya. Motivator itu adalah orang yang bertujuan untuk mengangkat motivasi hidupmu ya. Despite meskipun kita ngomong secara logikanya aneh sekali sih, urusan lu tapi lu butuh dimotivasi gitu loh. Duit lu tapi lu butuh dimotivasi. Lu mau jadi orang kaya tapi lu butuh dimotivasi. Itu agak lain tapi ya nyata sekali sih ya. Oke. Dan itu terjadi di seluruh dunia ya. Jadi again, kalau mungkin kita berpikiran, mungkin ketika pemikiran kita udah mau terbuka, mungkin kita bakal berpikir seperti itu ya. Oke, nah di satu sisi coach itu apa? Nah ini kayak gue sekarang lagi mau bawa mau ikigai ya. Ini gue macam coaching kalian. Kita tuh ngelatih, kayak gue tuh ngebuat program, gue input ke pikiran kalian. Seperti itu sih guys ya. Jadi gue tuh bikin program yang bakal gue install ke pikiran kalian. Itulah bedanya ya. Motivator itu adalah, atau orang yang memberikan motivasi untuk menaikkan semangat kalian, untuk ngefix lah kita ngomong lah apa yang kalian udah gak ada motivasi hidup, tapi mereka bisa bantuin kalian. Sebenarnya motivator tuh misi mulia juga gitu loh. Cuman kalian mesti lihat dari sisi yang berbeda ya. Jangan negatif ya terus. Kalau kalian melihat dari sisi negatif, itu bakal menjadi hal yang negatif sih ya. Never ever focus on the problem. Oke, focus on the positive side ya. Nah, ikigai ini apa maksudnya nih? Sistem hidup ya. Jadi kalian udah tahu itu tadi pembukaan buat kalian semua. Kalian udah ngerti bedanya apa motivasi dengan coaching ya, beda ya. Itu udah berbeda. Jadi karena ini sistem hidup. Oke, kita masuk ya. Ikigai bukan soal cari passion. Ikigai adalah framework psikologis buat bikin hidup tahan banting, fokus, dan konsisten jangka panjang. Ini gue mesti ngomong satu persatu sih ya. Don't ever start talk about passion with me. Don't fuck with me about passion, man. Ya. Karena gue pernah di posisi itu, dan gue merasa passion, shit. Ya. Lo passion tapi hidup lo nggak teratur. Lo passion tapi lo mengorbankan hidupmu buat apa? Gak ada gunanya cuy. Oke, passion, fuck man, for fuck's sake. Ya, jadi buat gue seperti itu sih. Kita itu, lu kalau punya, lu orang bilang ya, passion tapi asik ngeluh. Gak ada gunanya. Passion itu apa sih? Berarti kan kita ngomong kita punya passion di bidang tertentu.
gitu loh. Do whatever you like to do. It's more important than passion. Ini dua hal berbeda ya guys ya. Love what you do, and passion itu hal berbeda. Oke. Pertanyaan mungkin, Bang, tapi kan kalau kita ngelakuin sesuatu yang kita suka, berarti itu passion kita. Yakin? Coba tanyakan sama diri lu sendiri deh. Apakah ini bakal jadi benefit dalam waktu 10 atau 20 tahun kemudian? Gue sih nggak yakin sih. Karena gue di posisi itu juga dulu. Oke, so fuck with passion. Ya, kita langsung. Ikigai itu framework psikologis bukan bikin hidup buat bikin hidup tan banting. Kalian pernah dengar gak sih Warren Buffett ya pernah ngomong satu kalimat. Dia ngomong seperti ini. Kalau kita terus-terusan mendengarkan kata-kata orang atau masalah luar yang kita nggak bisa kontrol, dan itu bukan di ranah kuasamu, lu tuh bakal suffer seumur hidup lu. Pernah kan quote-nya Warren Buffett itu? Gue udah share di postingan gue juga, dan itu maknanya dalam banget loh. Lu itu bagusan daripada lu ngeluh atau lu dengerin kata-kata orang atau lu dengerin apapun di luar sana. Lu bagusan observe, pakai technical kita ngomong. Technical thinking kita, otak kita. Lu dari sana dapat peluang nanti. Lu bisa dapat peluang sesuatu. Di mana ada hal negatif pasti ada peluang. Di mana ada hal positif pasti ada peluang juga. Jadi jangan terlalu reaktif jadi orang. Nah, kenapa kalau gue tuh santai sekali? Kenapa ya? Gue nggak doesn't give a shit. Gue tuh bakal ngurus apa yang gue bisa kontrol aja. Nggak bisa gue kontrol mah I don't give a shit, man. Hidup lu lebih enak sih, lebih ikhlas, lebih adem, ya. Dan lu punya banyak temen. Baik temen dalam arti adalah orang-orang sepemikiran sama kamu yang bakal connect sama lu. Bukan nggak mungkin lu bakal buka network baru di kemudian hari gitu loh. Ya. Jadi itu kata-kata Warren Buffett sih. Dan itu dimasukkan ke dalam sini. Tahan banting. Just fuck it. Orang ngomong apa terserah, nggak usah peduli. Ya kayak gitu aja sih. Jadi yang intinya bukan urusanmu, nggak usah kau urus. Uruslah diri lu sendiri, hidup lu sendiri. Oke, again, hidup lu. Ya, lanjut. Harus tahan banting. Fokus dalam arti apa? Konsisten dengan apa yang lu buat. Contoh nih, misalnya kamu itu bisnis kuliner, masak nih. Gue bilang sama kalian ya, terkadang orang pintar sama orang konsisten beda loh. Ada orang konsisten buat bisnis kuliner. Di mata orang, alah dia jualan bakso, alah dia jualan mie ayam dan sebagainya. Alah dia jualan ini dan bla 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 bla. Orang pintar itu suka pakai kalkulasi. Jadi mereka tuh banyak banget pertimbangan gak penting. Orang konsisten itu dia gak peduli apa kata orang, tahan banting. Dia hajar terus. Suatu hari jadi franchise. Orang pintar gimana? Cuma bisa ngeluh, cuma ngomong alah, paling dia main orang dalam. Alah, paling main pelet atau apa gitu ya, kayak gitu. Jadi orang bilang tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Ini enggak ada, pintar tapi kosong. Banyak seperti itu sih. Makanya jangan heran kenapa kalau orang-orang terkenal di dunia atau orang-orang yang tajir melintir itu kebanyakan orang-orang kena drop out atau orang-orang yang kayak mungkin maaf sekali ya agak kasar terlahir di keluarga yang agak kekurangan kita ngomong. Jadi tiba-tiba bisa sukses, ya mereka tuh tahan banting. Nggak peduli apa kata-kata orang. Again, kata-kata Warren Buffett. Kalau kamu suka mendengar kata-kata orang, lu bakal suffer. Atau lu terlalu memperdulikan hal di luar yang nggak bisa lu kontrol, lu bakal suffer sih. Ya. Jadi kalau nanya pertanyaan, kalau investor kan masalah makro, ya fuck it. Gue juga nggak peduli masalah makro sih. Tahu-tahu aja, tapi gue untuk cari peluang. Dan gue nggak suka komen terlalu banyak, apalagi makro negatif. Lu kalau negatif, orang lu bakal negatif. Ketika lu negatif, lu terlalu distract sama hal negatif, aura lu negatif, lu nggak bakal ada peluang apa-apa. Jadi fuck it. Maka aku bilang fuck with passion tuh, gitu loh. Oke? Jadi seperti itu ya. Dari fokus ya, konsisten. Oke? Untuk jangka panjang kita ngomong. Oke? Jadi mungkin di sini teman-teman udah mulai sadar something yang kayak iya mungkin gue terlalu reaktif atau apa gitu loh. Karena harusnya udah mulai sadar di sini. It's not good. Oke? Jadilah hidup sendiri. Oke? Jadi boleh dibilang ini ada kemarin di live gue ada salah seorang teman kita membership di konten gue juga, dia bilang gini, ini bagus tapi nggak semua orang bisa terapin. Bener. Jadi modul ini Ikigai ini cuma orang bisa terapin doang. Kita tolong bisa kita tolong. Ya. Gue sih gak peduli apa kata orang sih. Yang penting orang tahu apa yang gue lakuin. Ya, kalian punya mata, punya telinga, kalian lihat apa yang gue lakuin. Jadi gue gak peduli sih. I will do on my way. Oke, dan gue bakal
tidak menghiraukan hal itu. Again ya, Warren Buffett juga ngomong sih, kalau semakin lu bisa mendengar kata-kata orang atau melihat sesuatu yang gak bisa lu kontrol, maka lu itu bakal bisa dikontrol sama kata-kata. Maka kenapa ada orang gampang banget dipengaruhi dengan kata-kata, terus kadang orang digampang banget di mana ya? Kayak ngomong di, misalnya contohnya kita lu ngefitnah orang nih, orang-orang bakal bisa ke drive ke sana juga, makan fitnaan gitu loh. Jadi kalau semakin lu gampang terkontrol oleh kata-kata, lu tuh bakal gampang dikontrol oleh kata-kata juga. Makanya kenapa kalau misalkan masalah makro ya, again di kita sendiri juga, kalau kayak kemarin ada rusuh dan sebagainya, kan banyak banget statement negatif lah ya, kayak provokasi dan sebagainya, dan banyak orang juga kemakan provokasi itu sendiri gitu loh. Mungkin teman-teman yang tahu realitanya, mereka bakal berpikir lebih jernih, karena mereka nggak gampang di drive sama kata-kata. Tapi teman-teman yang gampang banget dikontrol oleh kata-kata, yang gampang banget terprovokasi. Jadi boleh dibilang orang-orang yang gampang terprovokasi itu, maaf sekali, nggak ada ikigai sama sekali sih sebenarnya sih ya. Jadi itu lebih dalam, kita lanjut bahas itu tuh ya. Nanti gue kasih tahu kalian poin-poinnya apa aja. Next. Apa itu ikigai? Ini versi benar, bukan quote IG ya. Nah ini gue mau kasih tahu juga. Gue itu memang ada mendalami di lapangan langsung, dan gue coba cek di IG juga atau di konten-konten mana. Banyak orang-orang yang sok ahli dalam ikigai ya. Gue sendiri gak bisa berani ngomong ahli dalam ikigai juga sih. Mungkin ikigai itu tiap orang punya style sendiri. Tapi untuk ikigai gue tuh, gue bener-bener terpaku sama konsepnya orang Jepang. Karena gue pernah tinggal di Jepang dan gue langsung lihat lapangan seperti apa. Jadi orang-orang ini terkadang mereka bilang ikigai itu seperti motivasi hidup. Dari awal gue udah bilang itu bukan motivasi hidup, itu sistem hidup. Ada orang bilang ikigai itu adalah hidup dalam kedamaian. Ikigai itu tidak menjamin lu bakal hidup bahagia setiap hari, enggak. Bukan itu. Tapi ikigai itu membuat lu layak memperjuangkan hidup lu. Itu yang gak orang ngomong. Karena ya again, mereka mau cari follower, mau cari traffic doang gitu loh. Makanya gue bilang hati-hati dengan kata-kata. Gue juga gak pernah suruh orang percaya sama gue juga. Bisa jadi gue juga bullshit gitu loh. Bisa jadi gue cuma ngomong, ini cuma omong-omong doang. Jadi kalian yang nilai sendiri. Gue sih gak peduli sih orang percaya sama gue atau enggak sih. Yang penting gue mau lakukan apa yang gue suka, dan gue lakuin apa yang gue rasa bermanfaat buat orang. Karena gue lebih prefer gue tuh diingat orang dan dikenang orang sih, daripada gue dihujat orang sih. Ya karena gue mau bisa, setidaknya gue bisa ngebantu orang, bisa merubah hidup orang juga. Lihat model-model gue kasih gitu loh. Jadi channel gue tuh lebih ke live sih, bukan ke investment sih. Ya gue tekanin lagi ya, di channel gue tuh bukan lebih ke investment, lebih ke live sih. Oke, karena investment tuh kategori satu bagian dari hidup yang kita harus punya. Karena again kata-kata Warren Buffett kan, kalau lu nggak bisa membuat uang lu bekerja buat lu, ya lu bakal kerja sampai mampus sih gitu loh. Kayak gitu sih guys ya. Oke, jadi apa itu ikigai? Ini gue bilang sama kalian ya. Ikigai adalah alasan biologis dan psikologis kenapa manusia mau bangun pagi dan bertahan hidup. Gue bilang sama kalian ini satu kata-kata gue mesti ngomong semua karena ada maknanya, gue kasih tahu kalian. Ketika lu bangun pagi, lu tuh udah berantem sama diri lu sendiri sih. Gak percaya kan? Gue ulangin ya, ketika kalian bangun pagi, kalian tuh udah berantem sama diri kalian sendiri. Contoh nih, gue mau bangun, mau masuk kamar mandi, tapi mager lu tuh lagi kalah sih sebenarnya sih. Otak lu tuh ada dua sisi. Kalau bahasa fantasinya, angel and evil. Nah kalau lu bilang mager berarti itu evil. Mager tuh nggak ada positif, itu negatif semua tuh. Tapi aktivitas itu positif. Jadi angel ini mengatakan bahwasannya, hey, kamu habis bangun pagi ke kamar mandi, grooming, gosok gigi, ya mungkin lo mau bersih-bersih dan sebagainya. Biar terlihat lebih bagus, terlihat lebih rapi, kamu bisa lakukan aktivitasmu. Nah, itu mungkin di sisi ya angel. Tapi sisi ya devil, udah lu mager aja. Udah, nggak guna lah, udahlah. Hidup lu mager aja lah. Santai gitu. Tidur sampai besok malam aja. Kalau bisa tidur selamanya aja gitu loh. Nah, itu di devil gitu loh. Nah, itu kata-kata fantasi lah kita ngomong. Tapi sebenarnya tiap hari bangun pagi, lu tuh udah berjuang untuk melawan diri lu sendiri sih. Jadi kalian coba kalahkan, taklukkan sisi negatif. Oke, karena kenapa kita mau bangun pagi, kita tuh bertahan hidup. Dalam psikologi, menekan existential anxiety, mengurangi resiko depresi dan burnout, meningkatkan resiliensi mental. Jadi ini kita ngomong ya, kalau kalian bisa menerapkan ikigai, kita ngomong, itu sebenarnya tuh untuk menekan anxiety kalian sih. Gua ngerti, di luar sana tuh banyak banget. Again, gak semua orang bisa terapin ini. Dan gak semua orang terlahir seperti kita juga, yang bisa tahan banting, dan udah ngelaluin gitu banyak, tapi bisa kita afford ya, dan bisa kita lewatin. Anxiety itu hal yang sangat... Gue pernah di posisi gue tuh anxiety terus.
Gue ngerti banget. Itu, oh man, fuck man. Oh fuck me man. Karena faktor lingkungan juga ya. Dulu gue itu sebagai art sih, pekerja seni. Gue artis, 2D artis untuk digital content, digital art ya, kita ngomong konsep artis dan sebagainya. Mungkin pemikiran yang paling advance cuma gue sih kalau di tempat kantor ya. Di kantoran gue. Karena gini, kalau art itu, artis, sorry to say banget, ruang lingkup kita memang kebanyakan introvert yang pertama. Apakah introvert salah? Enggak sih. Gue banyak teman introvert tapi pemikirannya luar biasa sekali. Enggak. Dalam arti gini, nah terkadang orang ngeblame introvert dan extrovert. Enggak, itu enggak ada hubungan. Tapi introvert ini jadi buruk citranya. Karena kenapa? Yaitu, kenapa orang introvert aneh ya? Kenapa orang introvert pemikirannya tutup banget ya? Gitu loh. Enggak. Oke. Gue extrovert. Gue sempat mau jadi introvert, tapi gue nggak bisa. Gue extrovert. Jadi, ruang lingkup kerja gue tuh pemikiran tuh agak, maaf kata banget, gue lebih maju sih. Jadi gue susah. Mereka tuh lebih fokus ke masalah, anxiety. Gue tuh mau maju, tapi gue tuh di-drag. Makanya gue bilang hati-hati sama pergaulan juga. Lihat sekeliling kalian. Kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang itu adalah tukang ngeluh, maka lu orang keempat bakal ngeluh terus. Tapi kalau 1 orang, 2, 3 orang itu udah pengusaha sukses, lu bakal jadi orang keempat yang pengusaha sukses. Itu benar, itu real. Gitu loh. Makanya kenapa gue tuh jujur, gue tuh udah nge-cut baik banget teman-teman yang gak guna bagi gue. Yang merugikan gue doang. Yang gue rasa gak ada value-nya. Enggak, again ya, kita bukan cari benefit ya, tapi kita cari ketenangan hidup. Oke, kita cari teman-teman yang juga punya ketenangan hidup gitu loh. Jangan gini, hidup itu udah cukup banyak masalah. Jangan fokus jadi tambah masalah, jadi fokus ke distract. Enggak seperti itu. Jadi kita mesti menekan anxiety. Gue ngerti banget, anxiety itu nggak gampang. Gue mungkin bakal bikin satu konten khusus buat anxiety nanti. Ya, buat bantu teman-teman. Karena kemarin gue di live pernah bahas ini, dan banyak yang terpanggil juga untuk minta gue tolong bikin konten anxiety juga sih. Karena banyak orang, teman-teman yang sangat anxiety sekali sih. Apalagi di bursa saham. Ya, baik mau yang investor atau mungkin trader atau teman-teman. Jadi boleh bilang nih lebih fleksibel ya. Jadi gue bakal ajarin kalian. Gue bakal coba coach kalian untuk itu ya. Oke. Terus nextnya apa lagi? Mengurangi resiko depresi dan burnout, meningkatkan resiliensi dan mental. Oke, jadi masalah depresi dan burnout itu boleh dibilang lu kalau udah over ke atas lu bisa gila sih sebenarnya sih. Jadi Ikigai itu memang tujuannya adalah untuk menekan burnout kalian sama depresi kalian sih sebenarnya sih. Ya, karena namanya ketenangan hidup. Gue ngerti banget ini gak gampang guys. Oke, but you have to fight it. Gue ngerti kalian pasti bisa. Oke, but you have to fight it. Ya, karena kita tiap hari lawan diri kita sendiri. It's not about you versus everybody or you versus world, but it's you versus you. Ya, itu tentang lu versus lu aja sih. Oke, jadi gue sih mohon kalian bisa hang in there dan bertahan. Please banget bertahan. Oke, teman-teman ya. Lanjut, meningkatkan resiliensi mental ya. Oke. Orang tanpa Ikigai cepat bosan. Tukang mager. Lompat tujuan. Nah, ini. Lompat tujuan adalah mental instan. Kelihatannya enak, tapi maaf kata sekali ya guys ya. Orang yang mindsetnya instan itu ini maaf banget ya, gue gak kasar ngomong ya. Lu itu ngerugiin orang sih sebenarnya sih. Ngerugiin keluarga lu, ngerugiin sekitar lu. Lu itu, maaf kata juga ya, gue juga gak ada ngejudge hidup orang juga sih. Gue tuh gak ada hak juga untuk mengatakan lu itu bagaimana juga. Tapi, sorry tuh saya banget, usianya agak pendek sih sebenarnya sih. Maaf kata sekali sih, karena kenapa? Lu itu ngejar sesuatu yang gak ada akhlaknya sih menurut gue sih. You disrespect this universe. Lu itu gak respect sama universe. Universe itu menciptakan manusia itu untuk berproses. Gak ada instan. Instan tuh negatif. Karirmu bakal hancur. Kesehatanmu hancur. Akhlakmu gak ada. Semuanya gak ada guys. So, mungkin kayak gue bilang, kayak semalam Paul ditanyakin, apakah modul ini bisa terapin? Enggak, semua orang bisa terapin. Karena udah terlanjur ke dalam state yang sangat dalam banget. Udah di palung Mariana lah kita ngomong lah. Aduh, kok jadi bahas spill emiten, kode emosi emiten punya. Anyway, udah terlalu dalam lah. Kita nggak bisa tolong juga sih. Jadi kita tolong yang bisa kita tolong. Kita bantu teman-teman kita bisa bantu melalui konten gue ini. Ya, kalau misalnya teman-teman yang suka, nanti gue bakal bikin konten lebih banyak psikologis aja sih. Gue jujur, gue kalau ngomong saham terus juga bosen sih. Ya, gue lebih suka kayak ngomong psikologis live
yang nge-share buat kalian traveling seperti apa, makan enak seperti apa, karena gue memang mau lebih manusiawi aja di tempat gue sih, gitu ya. Oke, jadi lompat tujuan itu bukan hal bagus guys ya, please banget. Mungkin sampai sini mungkin udah ada negatif nih. Ala bang lu ngomong kayak gini, ala bang lu ini cuma lu ngada-ngada. Lu boleh beli bukunya Ikigai, dan gue berani jamin gak bakal beli sih, karena Ikigai itu bakal menampar lu banget. Bukunya itu best seller. Ini fakta cuy. Kenapa orang Jepang bisa idol banget? Ya karena mereka Ikigai. Orang Jepang itu bisa sampai, bahkan gue di Jepang ada orang udah 95 tahun masih kerja di kereta api, masih kerja cuy, nyapu, bersih-bersih di stasiun. Ikigai, sistem hidup itu ya. Kenapa? Gini juga, nanti gue lanjut ya. Nanti gue itu bakal ngomong lebih belakang, lebih dalam. Itu beda kan? Karena orang Jepang itu proses. Mereka merasa hidup itu bermakna dan layak diperjuangkan. Kalau mental instan, gak ada maknanya hidup lo itu. Ya, jadi maaf kata saya agak kasar ya, cuman itu faktanya. Oke, kita lanjut bentar lagi, bentar ya. Oke, kita lanjut. Kejar uang tapi hampa. Nomor 3 ini sudah banyak ya. Contoh-contoh banyak lah kalau teman-teman suka nonton podcast yang baik gitu, podcast kayak mungkin ini orang humble banget, kelihatannya humble terus uangnya banyak atau bagaimanapun. Tapi udah beberapa kali kita dengar podcast yang mau baik dalam negeri maupun luar negeri. Mereka banyak uang tapi hampa. Mungkin kalian salah satunya. Gua pernah di posisi di mana keluarga gua kan bangkrut. Kita ya again lah bangkrut banyak hal lah ya masalah saudara juga lah. Jadi dulu jujur keluarga gue uangnya banyak, gue bisa sampai ke Malaysia kuliah, sampai ke Jepang kuliah, itu juga banyak. Tapi satu hal sih yang mau gue bilang sih, hampa cuy, serius. Karena lu ngejar duit, lu tuh nggak fokus sama diri lu sendiri. Dan tiap hari berantem doang keluarga. Again ya, kalau dalam keluarga ya suka ribut ya. Ini gue hints kasih buat kalian juga ya. Mungkin teman-teman yang udah bersuami istri, keluarga, atau punya apapun itulah. Kalau bisa tolong ya, diredam lah amarah-amarah yang gak penting itu, atau berantem-berantem gak jelas itu. Fokus ke solusi dan diri sendiri. Perbaiki diri sendiri aja. Ego itu bisa menghancurkanmu. Gue ulangin ya, ego itu bisa menghancurkanmu. Baik keluarga lu maupun teman-teman lu juga gitu loh. Karena gue sering networking dan gue udah tahu banyak juga masalah lapangan. Kenapa masalah perceraian juga gue udah tahu. Kebanyakan masalah mayoritasnya gue juga tahu. Intinya adalah ego. Hati-hati dengan ego. Itu bisa merusak lu. Ya, emosi itu semua berantem itu merusak lu, karena alam semesta tuh nggak suka disaster. Alam semesta tuh suka ketenangan. Oke. Rezeki bakal datang sama lu kok. Just please banget, hold on, hang in there, and ambil nafas yang dalam, buang pelan-pelan. Ya, kalau misalnya kalian udah mulai ada angernya, latih ya. Karena kalau kalian nggak tahu ya, coba kalian lihat penguin. Kenapa penguin itu suka narik nafas dalam dan buang? Penguin loh. Penguin aja itu kayak enjoy sekali seperti itu. Seekor penguin bisa dengan tenangnya hidup seperti itu. Kenapa kalian nggak coba? Ya, bukan sama again ya, bagi gue makhluk hidup tuh semua sama. Mungkin memang cuma beda aja, satu hewan, satu manusia gitu loh. Beda aja di situ aja sih. Tapi mereka sama-sama makhluk hidup juga. Ya. Karena kenapa? Terkadang kita lihat hewan itu juga sangat mencintai anaknya sendiri loh, menjaga keluarga juga. Hewan tuh kayak gitu loh. Sapi, ayam, karena gue pernah pelihara ayam juga. Ayam gue tuh kayak apa banget? Kayak atau apa bahasanya gue lupa juga. Kayak defensif banget nih, kalau ada anak ayam keluar gitu kan dijaga banget gitu loh. Ya. Oke, gue lanjut ya. Mudah nyerah saat gagal. Ini juga. Jadi ini orang-orang tanpa ikigai semua ya. Hati-hati ya. Teman-teman kalau punya salah satu poin dari 4 ini, kemungkinan besar kalian tuh gak ada ikigai. Hati-hati semua. Ya, makanya gue bilang kejar uang tapi hampa itu orang baik duit tapi hampa. Makanya gue bilang kan, 3 hal. Ini kata-kata dari Pak Lokehong yang bakal gue inget sampai kapanpun.
Yang pertama, kalau lo kehilangan uang, lo gak kehilangan apa-apa. Dan gue udah melewatin itu juga. Bener itu. Yang kedua, lo kok kehilangan kesehatan lo kehilangan separuh hidup lo. Gue udah melihat banyak orang di luar sana seperti itu. Ya, lo mau kaya pun, tapi lo kalau udah kehilangan kesehatan uang lo semua itu habis ke rumah sakit, ke kesehatan. Kok ngejum? Sorry. Bentar. Biar gak ikutin gue. Nah, oke. Yang ketiga, itu adalah akhlak. Jadi lu kalau punya banyak duit pun, mau uang triliunan pun, tapi lu nggak ada akhlak, lu tuh kehilangan segalanya sih. Itu benar, serius. Kata-kata itu salah satunya adalah ini. Kejar uang tapi hampa. Jadi akhlak lah, please lah. Ya. Jadi, Pak Lokeng itu juga menerapin sistem Ikigai sih. Kelihatan secara nggak langsung. Kayak gue bilang, nggak semua orang bisa nerapin. But you have to, kalau mau merubah hidup. Ya. Oke? Terus orang dengan Ikigai itu konsisten, tahan stres, fokus panjang, dan tidak butuh validasi sosial. Itulah orang Ikigai. Ya, kita tuh konsisten. Konsisten berarti apa? Gue selalu ngomong, gue tuh nggak bakal pernah pamer profit gue. Terserah orang mau bilang gue hoax atau apa. Fuck it, I don't give a shit. Tapi gue konsisten, gue bakal ngomong seperti itu terus. Terserah. Yang penting, tapi gue bakal ngomong. Nah, ini gue udah segini. Gue beli di Everest berapa? Harus lu udah tahu deh. Gue Everest gue berapa? Analisa gue seperti ini. Udah. Gue juga gak bakal kasih tau kode-kode apaan gitu loh. Kode saham juga gak bakal kasih tau. Konsisten sampai hari ini. Udah masuk tahun ketiga kita. Konsisten apa? Gue tetap fokus ke komunitas, community. Gue gak kejar duit. Gue fokus ke komunitas. Kenapa? Karena gue tahu kalau gue fokus ke komunitas, itu bikin hidup gue lebih sejahtera. Dan rezeki pun bakal datang sendiri. Karena komunitas ini adalah ciptaan alam semesta. Universe, berarti kita show respect sama alam semesta. Uang itu ciptaan manusia, cuy. Berarti kalau lu kejar duit, berarti lu menyembah manusia. Oh my god, oh fucking shit man, no. Hell nah. Berarti dia berak, lu juga dia berak gitu loh. Ya, ini joking lah kita ngomong, berarti kayak lu kalau fokus, kadang kalau di live ya bang, ini bandarnya beli ini. Gini ya, lu kalau ngomong masalah bandar-bandaran ya, berarti lu kalau misalnya gue bandarnya, berarti kalau gue boker, lu juga ngintipin gue boker gitu loh. Nggak ada bedanya kan? Lu ngikutin gue kan? Gue masuk kamar mandi, gue masuk ke kamar mandi. Gue boker, lu juga ikutin gue boker. Anjir, pelangi sekali anda ini gitu loh. Guys sekali. Ya sama, nggak? Analogi sama sistemnya kan? Lu ikutin bandar beli sama apa, lu juga ikut. Ya itu kayak ibarat kata gue berak, lu juga berak. Gue cebok, ya lu cebokin gue juga gitu loh. Nggak ada beda. Makanya gue bilang, lebih ke kaidah investasi pada umumnya aja lah. Nggak usah aneh-aneh lah. Gue di Singapura aja nggak ada tuh buku-buku kayak gituan. Buku bandar-bandaran atau Tarik Gas nggak ada cuy. Singapura loh. For fuck's sake, man. Nggak ada cuy. Oh my god, man. Ya, jadi gue tuh tetap konsisten sih. Dan gue bakal di jalur ini. Buat bermanfaat buat orang sih. Itu aja sih. Fokus gue itu aja sih. That's it. Ya, karena gue merasa gue mau berkembang juga bareng sama kalian. Karena gue bisa belajar banyak dari kalian. Gitu loh. Ya. Terus tahan stres. Tahan stresnya apa? Ya kayak contoh. Gak usah jauh dari gue aja. Ada gak gue peduliin orang kata-kata orang? Ya udah, kalian mau ngomong apa terserah kali. Ya, terserah. Yang penting lu senang aja sih. Yang kedua adalah gue gak pernah bahas masalah makro-makro negatif. Ataupun gue ngomong-ngomong hal-hal yang aneh-aneh. Kenapa? Karena gue tahu law of attraction. Kalau lu fokus ke masalah, yang datang semua ke lu masalah. Lu nggak bakal tahan stres. Lu tiap hari datangnya negatif mulu. Udah mulai kena, itulah diri kalian sendiri nanti. Kalian boleh tanya sama diri kalian sendiri sih. Ya, fokus jangka panjang. Dan gue memang tipe orang yang fokusnya lebih ke jangka panjang. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Again, ini semua mungkin nggak semua orang seperti gua. Nggak semua orang terlahir dengan pemikiran seperti ini juga. Dan ada orang mesti di coaching, dibangunkan, gitu loh. Nah ini gua udah pakai cara lebih soft ya. Biasa mungkin gua agak ngomel-ngomel dan sebagainya, karena memang nggak semua orang bisa dikatain bagus-bagus. Bahkan ada melunjak kita ngomong kayak gitu. Tapi ya fuck. Cara gua sendiri. Yang penting gua tahu orang ngerti maksud gua apa. Oke? Next. Tidak butuh validasi sosial. Gue sampai hari ini gue gak butuh validasi apa-apa sih. Ya terserah. Lu mau ngomong gue rungkat, ya gue rungkat, udah gitu aja. Emetan gue rungkat, udah. Fuck it.
Gue nggak peduli. Lu mau ngomong gue kayak mana, apa nggak peduli gue, cuy. Karena gue butuh validasi sosial, cuy. Gue nggak butuh. Gue pun suatu saat pun gue punya sport car sendiri atau apapun itu, gue nggak butuh validasi. Bahwasannya guys, lihat nih. Enggak. Simpen tuh diri lu sendiri aja. Itu achievement sih. Cuma diri lu sama di atasnya yang tahu. Lu nggak usah impress orang lain, kecuali untuk ngejual sesuatu. Lain cerita. Untuk memperkuat branding atau kayak lu misalnya ke networking private, lu ketemu klien besar, itu lain cerita. Mereka butuh achievement soalnya. Karena lu ngomong masalah miliaran, triliunan bisnis. Orang pasti mau lihat. Ini beneran nggak? Gitu loh. Lu kalau pakai baju lancai-lancai lah, ya kendaraan lu kayak gini, orang lu pebisnis handal atau yang udah elit punya pasti bakal mikir, anjing apaan ini? Ini bener nggak nih? Mau ngomong bisnis triliunan? Logika aja. Jadi barang branded, luxury stuff, itu hanya untuk tertentu doang. Oh, sorry. Hanya untuk event tertentu doang, guys, ya. Bukan untuk dipakai sehari-hari. Ya. Oke, itu banyak contoh lah. Kalian coba lihat konglo-konglo aja lah. Mereka pernah flexing nggak pernah kan. Yang flexing palingnya itu orang-orang itu semua lah. Ya memang ada maunya aja sama kalian. Oh my god, man. Ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan, Bang, kalau kita nggak flexing gimana kita dapet orang? Ya, berarti lu ada maunya. Berarti lu cuma mau manfaatin duit mereka doang. Receh aja itu, cara receh. Jualan info A1 lah, apalah, sampah bro itu semua. Receh itu. Nggak ada kayak gituan. Kalau ada info A1, gue tau sendiri. Lebih bagus gue tau sendiri, anjir. Gue simpen. Ya, lanjut. 4 komponen Ikigai versi realita, bukan idealis. What you love. Aktivitas yang bikin otak masuk flow state. Waktu terasa cepet, energi naik, bukan habis ya kita ngomongnya. Ini gue selalu alamin sih. Dan bahkan sekarang gue bikin video ini aja, ini udah 31 menit loh. Gue gak nyangka loh, udah selama ini juga gue bikin video ini. Dan gue bisa ngobrol segini lama sama kalian gitu loh. Bahkan di live aja kita gak terasa juga, udah jam 8, jam 9 gitu loh. Karena I love what I'm doing. Karena gue itu suka sharing, gue suka bermanfaat buat orang juga. Gue suka, ya mungkin karena gue tuh, panutan gue tuh banyak ya. Ada kayak Warren Buffett, terus ada kayak Paulo Kenghong, ada banyak lah panutan-panutan. Dulu waktu gue di industri gue tuh di Jepang, kayak Hideo Kojima gitu dan sebagainya. Mereka tuh suka share ke generasi muda gitu loh. Kayak suka gaming ya kan, gue suka gaming juga kan. Hideo Kojima, terus kalau enggak si Nagoshi yang bikin Yakuza, game Yakuza, terus si siapa kayak Tetsuya Nomura yang bikin Final Fantasy gitu semua kan. Gue tuh panutan gue banyak banget dan mereka tuh humble banget dan mereka tuh nggak segan-segan untuk share apa yang mereka kasih dan mereka tuh suka banget lakuin gitu loh. Dan itu lu nggak bakal sadar, lu bakal udah ngeliatin itu semua. Jadi waktu itu terasa cepat, energi naik bukan habis. Itu gue selalu notice dan teman-teman sendiri di sini juga kalau malam-malam kita nge-live ya, kita udah mau selesai, tiba-tiba energi semua pada naik semua. Pertanyaan banyak, apapun nanyain gue bilang gue udah mau selesai kan. Itu selalu terjadi. Karena kenapa? Karena teman-teman juga suka ngelakuin apa yang kalian suka. Datang ke live gue sambil ngobrol-ngobrol, itu berarti kalian suka. Ada nggak terasa, cuma nonton di live doang loh. Lu udah nonton di handphone atau di komputer atau apa, Bang udah jam 8 ya Bang, cepet banget ya. Karena lu itu suka. That's what you think. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang pernah ngerasa seperti ini, tuh coba tulis di kolom komentar ya. Pasti kalian suka apa yang kalian lakuin. Makanya kenapa ada orang bilang, kenapa orang-orang di pegunungan tuh umurnya panjang banget. Mereka tuh ikigai secara nggak langsung. Contoh nih, bangun pagi, ke sawah bentar tiba-tiba udah ke sawah, nongkrong sama tongkrongannya, udah sore nih. Dia tuh, karena kenapa? Dia tuh ini, waktu terasa cepet, aktivitas bikin otak masuk ke flow state, what you love gitu loh. Makanya gue bilang gini, memang ya kita ngomong ya, ini udah ada peraturan bahwasannya syarat usia itu kita hapus. Benar, itu gue setuju banget ya. Itu gue setuju banget, karena di luar negeri gak ada kayak gituan. Di Jepang, semakin lu berusia, gaji lu semakin tinggi. Di Jepang seperti itu, karena gue pernah lamar Jepang dan gue pernah interview 4 perusahaan. Gue tuh nampak gaji-gajinya semua. Lu kalau usia berapa puluh tahun, 50 tahun ke atas, gaji lu berapa gitu. Malah makin naik. Makin muda gaji itu makin rendah. Makin tua makin tinggi gajinya. Karena mereka tuh menghargai senioritas dan mereka punya senioritas dalam arti hal positif ya. Dalam arti pengalamannya banyak.
Mahal bayarannya, semakin lu tua. Di Jepang itu nggak ada kata pensiun. Sampai lu tutup usia lah kita ngomong lah, lu kerja. Ya mereka seperti itu. Nah, maaf kata sekali, kalau di kita, maaf banget ya, agak kasar nanti ini. Tapi ini memang fakta lapangannya. Meskipun sudah ada kebijakan dikeluarin kemarin itu, awal-awal dibilang bahwasannya syarat usia itu mesti kita hapus. Bagus. Berarti kita udah masuk ke dalam perubahan juga nih. Udah ada perubahan penyusuan-penyusuan yang sangat positif ya. Tapi memang di luar sana masih banyak banget perusahaan-perusahaan yang meng-hire orang berdasarkan usia. Ini pesan sih, ini pesan ya, ini pesan gua ya. Apalagi gua yang udah di luar negeri lama banget, udah mau 10 tahun ya. Gue cuma mau berpesan, ya teman-teman yang pengusaha, please banget. Hapus apapun itu berkaitan dengan syarat usia, please banget. Karena kalian secara sadar nggak sadar, gue nggak tahu ya kalian tuh baca buku atau enggak ya. Atau kalian nggak pernah keluar negeri atau apa ya. Lu itu sedang, ini bahasa kasar ya, menggenosida orang secara nggak langsung sih. Naas, tapi itu fakta. Kenapa? Manusia, otaknya, semakin bertambah usia, itu menyusut. Bayi ketika lahir, otak besar. Tapi ketika dia bertumbuh dewasa, otak menyusut. Jadi otak ini harus dilatih. Please banget lah. Kasih kesempatan hidup buat teman-teman kita yang mungkin 30 ke atas. Masa usia 30 tahun aja pun udah dikategori tua. For fuck's sake, man. Lu itu menggebunuh orang secara langsung, cuy. Ini analoginya sama seperti apa? Lu kalau bangun rumah, orang tua lu kasih lantai 1, lu tuh juga ngebunuh pelan-pelan. Karena orang tua tuh bakal males orang tua lu. Orang tua lu tuh aktivitas badannya udah gak ada lagi. Orang tua, kalau yang ini bener ya, anak berbakti ya, kasih orang tuanya, itu tinggal di lantai 3, kalau dia punya 3 lantai. Jadi biar dia tiap hari, itu naik tangga terus, jadi dia ada aktivitas. Ketika badan beraktivitas, berarti otak juga beraktivitas. Oh my god, jadi please ya teman-teman ya. Jadi hal-hal yang nggak normal jangan dinormalisasikan. Ya, gue kasihan sama teman-teman di luar sana cari pekerjaan yang susah banget. Kita banyak pengangguran. Kita nggak usah ngomong deh, kalian ngeluh masalah makro, bahwasannya, oh ini berapa juta lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nggak usah ngomong itu dulu. Solusinya adalah, yang ada dulu aja. Pengusaha-pengusaha ini harus hilangin standar itu. Standar nggak jelas itu. Pelitnya bukan main. Jadi, lu kalau memang mau perusahaanmu itu berjalan dengan baik, cepat berkembang, cepat gede, jangan banyak hire intern atau banyak hire orang muda. Gak ada pengalaman mereka. Lu hire orang berpengalaman, bayar tinggi. Lu bayar tinggi, profit lu bakal lebih gede lagi. Law of attraction. Semakin lu pelit, uang lu semakin habis. Gue ulangin ya, semakin uang lu semakin lu pelit, semakin uang lu habis. Semakin lu berhemat, gak ada uang bakal masuk ke dalam kantong lu. Oke? Jadi bang, lu harus boros. Berarti lu gak ngerti sistem uang. Lu gak ngerti, lu mesti baca buku The Art of Spending berarti. Ada satu lagi tuh bukunya, The Art of Spending. Gue bilang sama lu ya, lu kalau spending untuk sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, dan lu gak fokusin ke diri lu sendiri, itu bakal datang 2 kali lipat, 5 kali lipat lebih banyak lagi, cuy. It's fucking simple, man. Itu terjadi di perusahaan Jepang juga. Jepang itu kenapa mereka royal banget bayar orang lebih tua? Karena mereka peduli sama keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Bukan untuk short term. Dan itu win-win solution jadinya. Memberikan harapan hidup orang untuk orang banyak juga, dan memberikan harapan hidup untuk keluarga dia juga. Makanya jangan heran kenapa di sini banyak perusahaan tutup, buka tutup, gak lama tutup. Dalam waktu 10 tahun kita banyak perusahaan tutup. That's it. Itu kesalahan sendiri. Jadi, tolong hilangkan sistem syarat usia itu. Gak ada faedahnya itu. Ya, law of attraction. Again itu, hati-hati. Apa lu pikirkan jadi kenyataan. Hati-hati. Itu negatif itu soal itu. Ya. Oke. Jadi, ini kesempatan buat teman-teman juga yang lain. Ya, yang mau berkarir untuk memperpanjang usia, harapan hidup juga sih lebih tepatnya sih. Ya, so fucking please. Ya. Oke. Salah kaprah ini, harus passion dulu baru mulai. Ini tadi dia bilang di awal. Fuck it, ya. Fakta, passion sering muncul setelah jago. Jadi, do whatever you like first, and passion will follow you. Bukan passion dulu baru
Faktanya adalah lu lakuin apa lu suka, baru passion muncul. Jangan salah lo. Ya, lu di perusahaan, lu nggak orang, landasannya passion, bullshit. Karena lu mau bayar murah doang gitu. Jadi, yang benar-benar mau truly passion, itu adalah orang yang boleh dibilang udah berkarir 50 tahun, 60 tahun. Dia tuh bukan passion lagi, dia tuh udah melebihi passion. Karena dia tuh udah enjoy sama kerjaannya. Gitu loh. Gua kenal banyak orang kaya, dan mereka itu kaya tapi hampa, nggak ada passionnya soalnya. Hidup itu di drive oleh uang doang. Gitu loh. Makanya gue bilang banyak juga konten-konten kita nggak usah jauh-jauh ngomong di konten aja deh. Banyak kan konten-konten kontroversial kan, ya karena di drive oleh uang. Semakin viral semakin banyak uang gitu loh. Itu nggak bakal tahan lama. Maaf sekali sih, harapan usia bakal pendek juga. Itu udah pasti instan, karena ketika lu dengan cara nggak bener, maka alam semestanya juga nggak bakal merestui lu juga untuk hidup lebih lama lagi di muka bumi ini. Jadi harta nggak dibawa mati, itu bener. Yang dibawa mati itu adalah manfaat lo. Itu harta terbesar. Rezeki, uang, harta, aset, itu semua. Itu bonus. Itu adalah apresiasi alam semesta kepada kita. Karena kita itu udah banget fokus ke komunitas, kita ngebantu banyak orang hidupnya berubah dan memberikan harapan hidup ke banyak orang lebih banyak. Jadi alam semesta ini appreciate lo. Dan mereka memberikan itu sama lo. Gitu. That's what we call hukum tabur tuai. Ya. Oke, itu hukum tabur tuai. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi hati-hati. Jadi please banget ya. Ini pesan gue sih gede banget sih. Jadi teman-teman pengusaha please banget hapus syarat usia itu, please banget. Bantu teman-teman kita di luar sana, please banget. Berikan mereka harapan hidup. Jangan pensiunin orang cepet banget, please. Di Malaysia, di Singapura, di Jepang nggak ada orang kayak gitu, cuy. 40 tahun dipensiunkan, 50 tahun dipensiunkan. Please, please banget, please. Di tempat kita, ya kita ngomong lah, di Indonesia, itu banyak orang pintar. Banyak orang berusia, mereka itu malah lebih bijak lagi, dan mereka tuh lebih profesional lagi, lebih banyak. So please, rekrut mereka. Yang benar-benar udah profesinya kita ngomong ya. Ya udah benar-benar di profesinya ya. Udah lama ya kita udah pengalaman di bidang IT atau bidang kontraktor atau apa tuh udah 30, 40, 50, 60 tahun. Itulah kunci lu bakal sukses sebagai pengusaha. Karena lu punya kartu trust, kartu asnya gitu loh. Oke, lanjut ya. Yang kedua, komponen kedua, what you are good at. Skill yang bisa diasah, jadi kompetensi. Bukan bakat lahir, tapi kemampuan yang bisa dikapitalisasi. Psikologi performa, kepercayaan diri lahir dari progres bukan afirmasi, ya. Jadi kepercayaan diri lahir dari proses, ya. Lihat nih. Ini satu-satu ya. What you are good at. Contoh. Kalau gua itu jagonya apa? Gua jagonya apa? Apakah analisa saham itu jago? Oh enggak, itu skill. Ya. Itu memang keharusan kita sebagai investor. Itu adalah kewajiban. Jadi apa? Menggambar. Kalau gue jago gambar. I'm good at that. Skill, lu investasi. Skill yang bisa diasah, jadi kompetensi. Investor. Apakah investor berkompetensi? Enggak. Uang lu buat apa? Nggak ada kompetensi di sana. Kompetensi apa? Main basket. Lu jago main basket, skill, kompetensi. Gitu. What you good at? Bang, kalau gua jago mager gimana? Ya udah, itu tinggal tunggu waktu aja. Tapi kalau bilang, Bang, gua ini skillnya adalah gua suka, let's say nih kita ngomong nih, gua suka ketika ganti perangkat komputer. Oh, berarti lu bakal jadi hardware yang sangat kita ngomong gimana? Teknisi hardware sangat handal sekali. Ya lu fokus di sana. Jadi itu bukan bakat dari lahir, tapi memang lu udah mulai suka apa yang lu lakuin, dan passion bakal lahir dari sana. Gitu. Udah ngerti ya stepnya ya. Apa yang lu bisa, kayak circle of competence lu sih lebih tepatnya sih. Again, di investasi juga seperti itu. Belilah saham yang di circle of competence lu. Itu sebagai ikigai, cuy. What you good at. Oke? Bukan, tapi kemampuan yang bisa dikapitalisasi. Nah, lu kalau misalnya contoh nih kayak yang jago ngerakit perangkat nih, hardware nih kita ngomong, dia bakal jadi teknisi gede nanti. Ketika dia sudah saatnya tiba, dia bakal bikin
perusahaan PT fokus ke teknisi hardware. Berarti dia langsung kemampuannya bisa dikapitalisasi. Bisnis. That's it. Tapi di luar sana banyak orang buka bisnis nggak ngerti apa-apa, otaknya kosong. Itu tadi gue bilang, orang pintar tapi otak kosong. Itu gue bilang, orang di drive sama uang. Dari bisnis aja nggak bakal lama, karir nggak lama, usia bisnis nggak lama, usia biologis dia juga nggak lama, karena tiap hari dikejar, dihantui sama kecemasan, ketakutan. Gue gimana mau survive besok? Seperti itulah. Gue kali ini baik tarik nafas ya, karena ya itu yang terjadi di luar sana. Alasan kita nggak bisa maju karena kenapa negara luar maju juga ya ini. Jadi kita benahi dulu SDM-nya sih. Jadi mungkin mungkin gue punya ikigai juga ya. Gue tuh seneng kalau lihat orang berhasil sih. Gue tuh seneng kalau lihat orang bisa berubah hidupnya. Gue tuh seneng kalau bisa melihat orang harapan hidupnya panjang gitu loh. Tapi dengan cara yang baik ya, yang benar gitu. Gue tuh seneng sih. Gue nggak tahu kenapa sih, tapi ini yang bikin gue ada ikigai gue juga. Ikigai gue tuh banyak banget. Tapi salah satunya ini, gitu loh. Gue tuh bangga sih kalau gue bisa berkontribusi, tiba-tiba suatu saat ini teman-teman bisa ngajarin teman lain juga modul seperti ini, dan banyak orang bisa berubah hidupnya. Pahala gede banget, dan kita juga bisa ngebantu negara kita jadi negara maju. SDM kita apa berarti supra infrastruktur berarti. SDM kan supra infrastruktur. Jadi maju semua. Gila cuy. Gue bangga sih gue bisa involve di sana sih gitu loh. Bisa dikenang orang, waduh bangga banget sih. Gue lebih suka gitu sih. Ya. Oke. Yuk, lanjut lagi. Jadi percaya diri. Jadi tadi ini kepercayaan diri ya. Berarti kepercayaan diri adalah dari progres bukan afirmasi. Ya, oke. Nomor 3. What you can be paid for, realitas ekonomi. Kalau tidak dibayar sama dengan hobi. Kalau dibayar itu profesi. Tanpa ini, hidup ideal tapi miskin. Mental lama-lama rusak. Harusnya kalian udah ngerti deh contoh-contohnya apa aja. What can be paid for. Jadi apa yang bisa dibayar? Bukan apa yang bisa kita dapat. Serakah, greedy anjing. Lu kalau greedy, hidup ideal tapi miskin. Itu. FOMO di emiten saham, IPO-IPO-an nggak jelas. Nanti udah kena guyur, aduh! Udah rally, rally terus yuk, kenapa turun? Kenapa nggak naik terus? Greedy. Memang lu profit, maupun profit lu gede, tapi hidup lu ideal lebih miskin. Miskin secara ini, lah nggak ada. Mental lama-lama rusak, rusak mentalmu, cuy. Oh fuck man, it's fucking sad. Terus realitas ekonomi, kalau tidak dibayar tuh hobi, bener. Lu contohnya ada orang suka mancing. Apakah dia dibayar? Kagak cuy. Lu coba aja pergi tempat pemancingan. Ya ada, dia keluar duit buat bayar tempat pemancingan. Tapi dia tuh hobi mancing. Berkoneksi, networking di pancingan. Tempat pancing itu bisa networking. Jangan salah loh. Kalian jangan anggap sepele. Gak selamanya uang itu yang bisa merubah hidup kalian. Tapi network itu bisa merubah hidup kalian. Gua lebih bangga punya banyak network. Kenapa? Again ya. Kalau lu bisa jadi satu malam, lu bisa jadi triliuner. Atau bahkan kuadrilioner. Atau apapun itu. Jadi orang besar atau orang penting. Ketika lu ketemu orang yang tepat. Cuma butuh satu malam. Tapi kita butuh proses untuk ketemu itu. Gua gimana gue bisa kenalan sama bagian dari, boleh dibilang keturunan konglomerat. Gue gimana bisa ketemu? Lu bayangin, gue tiap hari kayak emang ngapain? Gue networking sana-sini. Gue gimana gue bisa ketemu dia? Ayo. Gue gimana bisa ketemu orang-orang besar? Pengusaha-pengusaha besar? Ya karena gue networking itu, bayangin gue seberapa gilanya itu dulu. Ini pengalaman gue semua, gue kasih tau kalian. Terserah lu percaya nggak percaya, gue nggak butuh validasi juga. Ya, lu percaya oke, nggak percaya udah. Lu mau paksa gue, lu mancing gue pun, gue nggak bakal keprovokasi. Karena gue udah di step ikigai. So nggak mempen itu semua, ya. Oke, cuma habisin waktu kalian aja sih, ya. Oke. Ya, lu kalau memang nggak suka dislike aja, ya nggak usah komen-komen aneh-aneh. Nggak bakal gue baca juga kok, ya. Gue tuh udah nggak mempen lah kayak gituan lah. Ya, lanjut ya. Karena gue tuh state ikigai gue udah tinggi banget. Ya. Next, nomor 4. What world needs? Nilai sosial. Masalah nyata. Pain point orang lain.
Ini yang bikin hidup terasa meaningful, bukan sekedar kaya. Ini yang gue lakukan buat kalian semua. Ini yang gue tahu, yang gue observasi di Jepang. Ini yang gue observasi di mana-mana, di luar negeri. Kita itu melakukan sesuatu yang kita suka, bener. Tapi harus sesuatu yang kita bisa juga ke depannya. Karena kenapa? Dari sana kita bisa kelahir passion. Ketika itu, maka rezeki bakal datang. Nomor 3 tadi kan? Berarti apa? Ada rezeki datang sama kamu. Lu nggak usah kejar itu. Semakin lu kejar, semakin hilang. Nomor 4 apa? Kayak tadi gue bilang, alam semesta. Dunia ini ciptaan siapa? Dunia ini ciptaan Tuhan kan? Berarti alam semesta. Kita fokus ke dunia ini. Dunia ini butuh apa? Kalau gue fokus ke komunitas. Kenapa? Nilai sosial. Ini banyak kok contoh-contoh teman-teman influencer yang luar biasa. Gue juga ikutin juga kok. Contoh kayak Bang Ferry. Bang Ferry ya, semua pada suka. Nilai sosial tinggi banget. Terus contoh lagi, si Big Brother kita, Guru Gembul. Nilai sosialnya tinggi banget. Coba you name it aja orang-orang itu. Terus siapa lagi? Gua. Nilai sosial gua kan tinggi banget. Gua bagi modul untuk merubah hidup orang. Meskipun orang ngomong, gua mungkin cuma ngoceh, ngemeng-ngemeng, jual udah, gak peduli. Karena fokus gua adalah nilai sosial kepada orang yang membutuhkan. Banyak orang butuh seperti ini. Ini jalan keluar, ini solusi soalnya. Ya, tetap ada pro dan kontra. Tapi kita fokus ke pro, bukan kontranya. Kontra mah gak mempen, udah. Biasalah pro kontra lah. Ya. Oke. Nilai sosial apa? Masalah nyata. Kayak gua nih sama kalian. Masalah nyata kalian apa? Psikologi sekarang gampang diganggu. Dipom-pom, stres, anxiety. Kita nggak usah ngomong saham terus deh. Gue bosen. Kita ngomong kehidupan kalian aja deh. Itu. Ada yang di kerjaan di kantornya kena tekan terus. Sampai gak enak. Karena gue lihat apa di lapangan, jadi gue bakal kasih ini. Modul gue semua based on apa yang di lapangan, dan gue share untuk merubah itu semua. Lebih ke coaching lah gue jatuhnya, ya. Pain point orang lain. Berarti apa yang dia fuck gitu loh. Yang fuck. Gak semua orang bisa kasih solusi, karena orang difokus ke masalah. Again, otak manusia 70% terdistract sama hal negatif. Memang seperti itu. Karena kita diciptakan memang 70% bajingan. Jadi bagaimana kita untuk nge-nerf sifat bajingan ini? Ya lu mesti pengembangan diri. Makanya ada nama pengembangan diri. Kalau coaching itu dibutuhkan. Lu mesti coaching sih, mesti di coach. Itu nggak bisa. Motivasi juga, lu butuh motivator yang bisa memotivasi diri lu. Kalau lu nggak bisa motivasi diri sendiri, meskipun kedengarannya aneh, lu yang mau berhasil tapi lu mesti butuh dimotivasi gitu loh. Kedengarannya aneh, tapi lah itu benefitnya, itulah fungsi yang motivator juga terkadang. Oke. Ini bikin hidup terasa meaningful, bukan sekedar kaya. Jadi itu bikin gue merasa hidup ini sangat luar biasa. Gue tiap hari bangun pagi, pasti gue merasa luar biasa sekali dunia ini. Gue selalu kayak gitu sih. Gue berterima kasih sih. Kalau di agama Buddha kayak gue kan Buddha. Gue tuh selalu mengucap Amitofo gitu loh. Ya, keyakinan gue sendiri. Jadi ya gue mengucap Amitofo itu berarti kita grateful. Kita tuh bersyukur gitu. Gue bakal mengucap itu terus. Nah mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa mengucapkan sesuai dengan keyakinannya juga gitu loh. Ngucap aja. Apapun itu kalian ucap aja, itu bisa bikin kalian tuh lebih tenang, gitu loh. Jadi gue mau makan pun, terkadang kalau gue lagi lapar banget, gue makan, gue bakal bersyukur banget. Gue hari ini, gue gak mikirin gini ya, masa lalu bagi gue tuh udah mati. Again, gue bilang ya, gue ulangin ya, masa lalu itu ada kuburan, itu udah mati semua tuh. Kita mikir masa depan sama sekarang. Gue tuh selalu ngomong, gue tuh gak mikirin lagi gue udah kena PHK, gue berdiri sendiri, gimana gue ngerintis gitu. Tapi gue bersyukur gue masih bisa makan 3 kali sehari. Gue mikir di luar sana masih banyak teman-teman kita yang butuh makan. Apalagi yang paling baru nih ya sekarang ya, yang di bagian Tamyang Aceh ya, teman-teman kita sana ya. Lihat aja, untung masih banyak orang baik yang nyumbang di sana, kasih mereka kesempatan gitu loh makan. That's it. Terkadang kita mesti bersyukur sih. That what the world needs. Ingat itu nomor 4. Harus bersyukur. Jadi pokoknya kalian intinya banyak bersyukur lah. Ikigai itu kategori salah satu kuncinya banyak bersyukur. Ya, pasti kalian bisa. Ya, again, mungkin kalian bisa nonton sampai ini udah menit ke 54 dan kalian bisa nonton sampai sini. Ini kan luar biasa sekali sih menurut gua sih.
Jadi so congratulations, kalian udah ke hidup baru ya. Dan kita nih bentar lagi masih ada lagi. Jadi kita belajar terus ya. Lanjut lagi. Ini titik temu Ikigai ya. Ini orang gagal paham. Love and skill, flow dan percaya diri. Skill plus paid, karir stabil. Paid plus need, ini relevansi. Love and need, itu kepuasan batin. Ini semua harus nyatu ya, jangan pisah-pisah ya. Ini orang gagal paham semua. Ada orang suka gonta-ganti pasangan, suka selingkuh. Ya. Ada orang nah ini paid and need. Ini kenapa ada batasan usia? Karena orang pelit, mau gaji orang murah doang gitu loh. Kalau makin senior berarti makin mahal. Ini paid and need. Karena mereka pisahin ini dalam kamus ini. Ikigai ini mesti satu semua. Ketika lu bisa nyatuin ini semua, maka nggak ada lagi kayak gituan. Skill and paid, karir stabil. Tapi semakin tua orang yang muda cuma bayarnya muda doang gitu loh. Jadi skill and paid plus need ini kalau bisa kalau ini semua digabungin udah gak ada lagi namanya syarat usia di rekrut, gak ada lagi. Lapangan kerja kita nggak bakal banyak pengangguran. Alasan pengangguran kita banyak itu bukan masalah lapangan pekerjaan kalau menurut gua. Lebih banyak adalah perusahaan-perusahaan yang ngebatasi usia orang. Biang keladi di sana semua sih, biang keroknya sih. Bukan masalah, jadi lapangan pekerjaan seakan-akan terlihat sepi, tapi sebenarnya banyak banget di luar sana. Tapi memang karena perusahaan-perusahaan atau orang usaha-usaha ini ngebatasin orang aja sih. Itu nggak elok lah, nggak ada akhlaknya lah. Ya, kayak gue bilang di awal itu secara nggak langsung menggenosida orang secara nggak langsung sih. Which is please banget ya. Tolong hapus itu, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kasih harapan hidup buat teman-teman yang lain. Love and skill, flow dan percaya diri. Oke? Jadi ini semua kita satuin, ya. Itu Ikigai. Kalau lu nih love and skill lu pisah dari ini semua, itu juga bahaya. Kenapa? Love and skill, iya, kita pede. Gue pede. Gue selalu ngomong duit gue banyak. Itu pede. Karena kenapa? Alam semesta. Lu menarik. Lu itu bakal terjadi. Kalau kita asik ngomong lu kalau ngomong, aduh, duit gue kan nggak ada. Lu bakal nggak punya duit seumur hidup lu. Hati-hati. Ucapan tuh ada doa. Gua sehat. Itu beda loh sama orang ngomong gue nggak mau sakit. Lu bakal masuk rumah sakit tiap hari. Pernah nampak kan orang asik ngomong, aduh kalau bisa jangan sakit ya, gue nggak mau sakit nih. Itu salah kosakata sih. Harusnya ngomong apa? Aku sehat, udah gitu. Lu semakin ngomong kayak gitu, lu semakin takut, semakin bakal masuk rumah sakit terus lo. Kayak gitu lah. Jadi kosakatanya mesti dipelajari juga sih. Itu di ilmu law of attraction sih. Itu gue ada ilmunya. Itu gue ada share di channel, di konten membership gue. Itu kalian bisa belajar kalau kalian mau. Atau mau private, kalian mau gue coaching private juga bisa. Untuk itu ya, nanti gue ajarin. Kosakata itu mesti kita ganti. Jangan itu kata-kata negatif. Jangan dilakukan, tapi dilakukan itu pasti. Jadi jangan. Ya, bijaknya, bagusan abaikan bijaknya, itu paling bagus. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi kalau terlalu percaya diri, itu jatuhnya NPD nanti. Narcissistic syndrome. Itu nggak bagus. Ya, lu terlalu narsistik, terlalu pede, lu terlalu nggak mau dengerin orang lagi nanti. Kenapa? Karena lu tuh udah nggak respect lagi. Lu tuh udah nggak peduli sama namanya love and need lagi. Karena kepuasan batin lu adalah lu bisa ngontrol segalanya. Itulah love and plus skill. Jadi ini semua elemen ini mesti gabung jadi satu ya. Nggak boleh dipisah-pisah. Oke, lanjut. Ikigai, bahagia setiap hari. Bukan berarti seperti itu ya. Gue udah ngomong. Ikigai itu bukan motivasi, cuy. Itu sistem hidup. Ya. Ini bukan ngomong bahagia setiap hari, enggak. Fakta psikologis, Ikigai tidak bisa menghilangkan stres, tapi bisa menekan stres. Tapi bisa bikin stres bermakna. Ini menekan stres, tapi bikin stresnya bermakna. Contoh, lu suka apa lu lakuin ini? Kita manusia tetap ada sisi di mana kita bakal burnout. Oke. Lu mikirin apa yang bagus ya? Apa yang bisa kita buat bermanfaat ya? Lu udah mulai burnout. Tapi stres lu bermakna. Ketika udah ada hasil, tren dan errornya, lu bakal puas banget. Ih, gue bisa ya merubah hidup orang ini. Gue bisa ya merubah hidup khalayak ramai. Contohnya aja deh, kita nggak usah jauh-jauh. Kita ngomong kalau di saham ya, Indofood melalui Indomie aja itu udah mengganti banyak sisi dunia konsumer kan. Bahwasanya orang yang misal kita ngomong lagi kere, mereka bisa makan Indomie udah bisa mengenyangkan perut gitu loh. Itu contohnya loh.
membuat dunia ini atau mungkin stres lu itu jadi bermakna, ada hasil gitu. Jadi jangan salah, konglo ini kenapa jadi konglomerat? Karena mereka ada ikigai. Semua elemen ada semua. Itulah konglo. Ya. Lu mau jadi next konglo, ikigai ya. Jangan aja, again, gak ada cara-cara pintas ya. Again ya, lu kalau pakai cara pintas, lompat tujuan, itu gak ada ikigai, itu gak ada ikigai-nya. Umur lu pendek itu biasa. Dan banyak kontroversinya. Dan lu itu hidupnya gak bakal tenang ya. Orang dengan ikigai tetap capek, tapi tidak ingin menyerah. Nah ini. Lu coba tanya deh orang-orang yang kerja di kereta api. Di Singapura udah mulai banyak ya. Nenek-nenek 80 tahun. Gue dulu waktu gue ke Singapura ngobrol, ada umur 88 masih kerja. Gue ada ngobrol, gue coba observasi di sana. Gue tuh suka observasi negara-negara maju. Gue suka observasi. Makanya gue berani ngomong, kita tuh ketinggalan ratusan tahun cuy. Dari SDM dulu nih. Sana tuh beda banget. Di Singapura gue ngomong 88, dia 88 tahun. Gue coba ngobrol sama nenek ini. Dan dia ngomong gini, I will do as long as I can lah. Leng Chai gitu loh. Leng Chai itu cowok ganteng. Leng Chai katanya gitu kan. Oh, where are you from? Gue bilang, I'm from Indonesia katanya kan. Ah, Indonesia. Ngomong Hokkien bentar lah gue sama dia, karena gue bisa ngomong Hokkien kan. Jadi udah ngomong bentar, gue sama antinya. Gue bilang, Auntie, what things that drive you still can working until 88? Jadi dia bilang sama gue, I want to make this life become more meaningful katanya. I don't want to sit only in my house lah katanya. I don't want it gitu. Because for me if you sitting at house what do you want to do? You just shorten your age katanya. You just become burden for everybody. Aku nanya dia, sorry auntie, you have son? Yeah, I have 3 sons. I don't have daughter katanya. All my son they already go overseas lah katanya. One of them already married and have their own family. So you live, aku nanya dia, so you live alone? Iya katanya, I live alone. So your husband, my husband already passed away lah katanya. Just pass away. What age? 96. 1906, aku nanya dia. 1906 nanti? Yes. Wow. Aku nanya dia, so what your late husband doing before? He just only a shopkeeper lah katanya. We have own hawkers katanya, hawker. Ya, gitu. Katanya once the shop is closed, not long he already passed away. Jadi dia ngomong gini, ketika suaminya pensiun, hawker tutup, nggak lama ninggal suaminya. Dalam hitungan bulan doang gitu loh. Karena kenapa? Itu ikigai. Ketika lo pensiun, otak lo udah berhenti. Contoh lain lagi, Mahathir, Perdana Menteri Malaysia. Kenapa usia bisa 100 tahun? Coba kalian cek di Google, itu udah semua kok. Dia udah ngomong. Otak kita tuh makin lama makin nyusut, makin kecil. Jadi kita nggak boleh nganggur otaknya. Mesti aktif terus. Duduk terus, itu nggak bakal bisa nyelesain apa-apa. Lu mesti banyak gerak. Aktivitas. Makanya dia kenapa sampai usia 100 tahun pun dia masih bisa duduk di parlemen juga. Masih bisa jadi pengamat politik juga. Bahkan terakhir dia lagi ngegugat seseorang juga gitu loh. Ada ngegugat apa gitu lah di beritanya. Gila loh. Mahathir itu mau jadi panutan hidup gitu. Ikigai itu dia ikigai banget. Dia itu kategori ini. Tetap capek tapi tidak ingin nyerah. Tetap terus berproses. Coba Mahathir tiba-tiba dia bilang dia pensiun. Pasti nggak lama lu bakal keluar beritanya. Ini orang udah lewat gitu loh. Jadi otak itu nggak boleh pensiun. Seperti organ tubuh sih. Makanya orang bilang apa? Bang, kenapa kalau jantung kita nggak pernah rehat ya? Lu kalau jantung istirahat, selesai hidup lu udah. Bang, kenapa yang ginjal kita kerja terus ya? Kalau ginjal lu selesai kerja, selesai juga hidup lu. Jadi lu tuh, aduh, ini pemikiran yang nggak normal tapi dinormalisasikan orang ya. Just fucking please. Apalagi teman-temannya Gen Z, ke atas please. Ya, jangan menormalisasikan sesuatu yang nggak normal. Ya, ini buat hidup kalian juga, keberlangsungan hidup kalian ya. Jangan fokus masalah, fokus ke solusi. Ya. Oke. Jangan gampang terdistract ya, jangan gampang terprovokasi, oke? Lanjut. Kenapa orang pintar banyak kosong? Karena fokus uang dulu, skip makna, hidup reaktif. Ini tadi kita ngomong. Tanpa ikigai, kaya tapi hampa, sukses tapi depresi, produktif tapi ingin bertahan hidup. Nampak ya? Itu tadi kita udah ngomong di awal semua.
dan ini semua di sini. Kenapa banyak orang pintar tapi banyak yang kosong? Ya, fokus on dulu, skip mana hidup reaktif. Oke, inilah kalian ya, hati-hati. Ini banyak nih kayak gini. Makanya tadi gue bilang, banyak orang kaya tapi hidupnya hampa. Gue ketemu banyak kok, cerai sana sini. Masalah cerainya apa? Waduh, banyak sekali cuy. Ya katanya ke depan tadi, yang selingkuh lah, yang pelit lah, yang apa semua. Karena lu gak nyatuin black itu orang gagal paham. Harusnya tuh semua nyatu. It's become peace. Ya, and it is become meaningful. It's life. It's ikigai. Oke. Tanpa ikigai, kaya tapi hampa ini susah tapi depresi ini banyak kayak gini ya. Ikigai dalam karir dan investasi. Gue bilang makanya ini hidup reaktif ya, dalam arti gini. Lu jangan denger info-info gak jelas. Media massa itu bisa hitam dan putih cuy. Tergantung yang bayar siapa juga. Ya. Jangan gampang terprovokasi berita-berita provokasi. Jangan gampang reaktif. Oke, lu reaktif juga gak ada gunanya. Lu fokus ke masalah, yang menghampiri hidup lu masalah. Iya kan? Lu reaktif sama sesuatu yang bukan urusan lu, masuk kandang lu, kena undang-undang lu langsung. Ya, berapa banyak orang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka terlalu fokus ke masalah. Gak peduli lu mau ngomong tapi kan bang, faktanya bang, tapi bang itu kan bener bang, gak peduli. Bunga mawar ini ada jarumnya kan, ada durinya kan. Lu udah tahu nih bunga mawarnya ada duri, tapi lu fokus sama durinya, pasti ketusuk. Ya kan? Karena lu fokus ke masalah. Masalah bunga mawar itu durinya, jadi kena tusuk. Kesehatan kita ngomong, gue gak mau sakit. Lu fokus sakitnya, jadi lu bakal sakit terus. Karena lu takut. Jadi seperti juga masalah-masalah luar yang gak bisa kita kontrol. Makanya gue selalu ingetin teman-teman, kalau teman-teman udah mulai offside pemikirannya, gue balikin ke step kalian lagi. Hati-hati mulut kalian. Mungkin di mata kalian benar, tapi di mata orang gak benar. Lu sedang provokasi. Semua orang reaktif. Hati-hati. Ya, jadi ikigai, ya, terapi ikigai. Hidup kalian bakal lebih enak sih. Jadi gue tuh nggak peduli banget sama berita-berita aneh. Gue tuh udah gak mempen lah disuguhi kayak gitu. Gue tuh gak mempen sih. Gue tuh udah gak mempen cuy, ya. Next, ikigai dalam karir dan investasi. Karir jangan kejar roket, bangun skill yang compound, konsisten. Itu lebih bagus daripada kecepatan, ya. Investasi, orang tanpa ikigai itu FOMO. Orang dengan ikigai sabar dan rasional, ya. Ini gue kayak nggak usah ngomong lebih lanjut lagi deh. Tadi gue udah ngomong semua di awal, ya. Again ini ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Karena kalau bisa terapi ikigai lebih baik ya. Ingat, jangan pernah kejar roket, gak ada instan. Bangun skill yang compound. Jadi kita tuh pelan-pelan bangun skill. Kayak gue tiap hari bangun skill. Investasi gue, kayak gue bilang, investasi memang bukan skill, tapi jam terbang. Berarti apa? Kategori maksudnya apa? Lama-lama jadi skill juga. Skill baca laporan keuangan, skill analisa GCG dan sebagainya. Dari gak ada skill jadi ada skill. Jadi gue tiap hari ngasah itu terus. Oke? Kenapa gue ngomong ini sekarang? Karena gue gak mau ngomong di depan. Nanti otak kalian meledak nanti ya. Oke, konsistensi sama dengan kecepatan, yaitu. Gue konsisten kayak gini terus, gue gak nyangka loh. Di tahun ketiga ini gue rezeki itu kenceng banget. Dan tahun depan dan seterusnya bakal lebih kenceng lagi. Karena gue tiap hari evolve. Gue tiap hari berkembang. Gue baca komen teman-teman juga. Bukannya negatif ya, yang ada masukan, tapi dengan arah yang gue rasa gue lakuin yang baik, tapi ada masukan gitu. Gue tak pakai itu. Jadi gue thank you banget buat teman-teman di sini juga ya. Oke, buat teman-teman yang udah kontribusi ke channel kita juga, yang udah support kita juga, udah kasih baik masukan juga. Gue bakal terus konsisten. Dan hal-hal yang aneh-aneh itu kita bakal terus hilangkan aja ya. Kita again, lu kalau udah datang ke channel gue, yang kayak gitu-gitu udah gak mempen lagi sih. Oke, gue mau dijamin ya. Orang tanpa ikigai itu FOMO. Orang dengan ikigai itu sabar. Again ya. Kita nggak usah ngomong itu lagi. Kita udah tahu deh. Ya, karena kenapa? Itu masalah soalnya. Kalau gue asik ngomong itu, ntar banyak nggak suka. Nanti komen gue jadi negatif semua. Nggak mau.
itu masalah. Jadi kita nggak usah pancing itu lagi. Ya. Oke, kita fokus ke yang teman-teman mau belajar aja. Ya, mau berubah hidup. Ya, itu lebih bagus. Ya, kita lebih bangga sama teman-teman yang bisa merubah hidupnya berkat ini. Ya, oke lanjut ya. Cara praktis menemukan ikigai, ini real, bukan nulis di atas kertas doang ya. Tanya diri lu sendiri sih. Aktivitas apa yang bisa gue lakukan lama tanpa dipaksa? Itu pertama. Skill apa yang tiap tahun naik level? Masalah siapa yang bisa gue bantu? Apa yang ini yang bisa menghidupi gue 10-20 tahun ke depan? Ini tadi gue udah ngomong di awal nih. Kalau 3 dari 4 iya, itu sudah cukup buat mulai. Ya, jadi kalau misalnya ini permulaan buat kalian, ini PR buat kalian ya. Dari 4 hal itu, kalau kalian bisa jawab semua dan kalian bisa pikirin itu dan renungkan, kalian bakal good to go sih. Gue berani jamin hidup kalian itu bakal berubah drastis. Dan kita nggak ngomong selamanya masalah ini ya, nggak. Kesejahteraan hidup lebih bagus daripada ini. Ini jahat ya, uang itu jahat ya. Gue belum makan uang itu jahat. Tapi uang itu bisa baik juga sih. Tergantung gimana diri kita ngontrolnya sih. Ya, jadi ikigai ini bisa ngebantu kalian. Lu bayangin, ini udah 1 jam 11 menit loh. Gak ada orang ngomong kayak gini-gini lama. Bikin konten ini, gak ada. Kalau kita itu gak suka apa yang kita lakukan. Dan gue gak sadar 1 jam gini. Ikigai. And I love what I'm doing. Karena gue sadar apa yang gue lakukan ini bakal bermakna untuk hidup gue juga. Kenapa? What the world most needs. Apa yang dunia butuhkan. Karena fokus gue beda. Fokus gue gak ngejar duit sih. Ya. Gue ngejar yang gue ngejar. Jadi bang, ini ngejar lu apa? Yang gue kejar. Tujuan hidup gue adalah membuat hidup ini lebih bermakna. Sampai suatu saat ya lu udah balik lagi, udah pulang gitu loh. Setidaknya lu pulang dari dunia ini, lu bisa membawa pahala yang banyak. That's the goal. Jadi kalau punya goal seperti itu, lu bakal ngelakuin bermanfaat buat orang. Apapun hasilnya, mau orang itu terima atau enggak, fuck it. Ya. Oke. Ini PR buat kalian, nanti kalian buat ya. Terakhir buat kalian, ikigai bukan bikin hidup mudah. Ikigai bikin hidup layak diperjuangkan. Tadi gue udah ngomong di awal. Ikigai itu bukan motivasi, itu sistem hidup. Jadi kita tuh layak untuk memperjuangkan hidup kita. Dan gue makin hari, setiap hari gue tuh sangat layak. Gue tuh sangat mau memperjuangkan hidup gue juga sih. Tiap hari. Aktivitas terus. Gue gak bakal pernah bosen sih. Ya. Untuk kasih tau teman-teman juga. Gue gak bakal pernah bosen untuk nge-live tiap malam buat kalian sih. Oke, karena gue aja kayak udah jadi habit. Gitu loh. Lama-lama jadi habit. Apakah bisa jadi passion? Oh jelas. Passion tuh last sih. Ketika ada passion, baru rezeki datang kan. Itu last. Makanya gue bilang, kayak modul gue 10 langkah itu. Uang itu di paling dasar. Uang itu kalau dari badan ya, uang itu tapak kaki kita doang. Uang itu tapak kaki. Alas kakinya aja. Gitu loh. Ya macam sepatu lah. Nah, uang itu macam sepatu lah. Jadi kalau lu jalan biar gak luka kaki lu gitu loh. Uang itu macam cuman alat defense doang. It's nothing more gitu. Jadi biar lu itu, yang paling penting adalah bagaimana lu berpikir dan layak memperjuangkan hidup lu. Karena kalian tuh semua luar biasa cuy. Makanya gue selalu ngomong sama temen-temen. Ada nanyain gue, bang kenapa lu bikin channel ini kayaknya lu nggak buka kelas atau apa gitu. Karena gini ya, buka kelas itu juga nggak gampang. Kalau dengan cara kita seperti ini ya, kenapa? Gue harus menyaring orang sih. Gue harus nyaring orang yang benar-benar udah ada basicnya dulu. Baru bisa gue tempah. Karena gue jadwal lebih coaching. Gue lebih nge-coach. Lebih coaching jatuhnya gitu loh. Jadi itu mungkin butuh waktu dulu. Ya, yang penting gue bakal share dulu. Gue bakal lihat perkembangan gimana dulu. Dan gue sih bersyukur udah banyak berubah juga sih. Ya teman-teman di live juga udah mulai ke arah yang lebih baik, lebih better. Hidupnya juga banyak berubah juga. I love it. I love what I'm doing gitu loh. Dan gue yakin rezeki bakal datang sendiri sih. Ya, karena gue gak pernah ngejar duit. Oke, yang penting gue fokus ke komunitas, gue fokus sama yang kalian mau. Udah that's it. Ya, oke. Udah 1 jam, udah mau 20 menit, udah 1 jam setengah ya. Jadi semoga ini kayak konten terpanjang gue di sini ya. Dan semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalian bisa dapat sesuatu dari sini ya. So, I will see you in the next video guys. Bye-bye. See you in the next video.